dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, di malam hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami sudah siap mendengar. Biarlah kiranya firman-Mu menjadi renungan indah malam kami dan istirahat kami. Ampuni dosa kami. Amin. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan renungan malam Almanak HKBP Sabtu 4 Februari 2023 dari kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12 dan yang menjadi pembimbing renungan ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Transformer, berubah. Seorang penulis dan motivator, John C. Maxwell dalam bukunya menulis demikian. Anda tidak akan pernah mengubah hidup Anda sampai Anda mengubah sesuatu yang Anda lakukan setiap hari. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Nats ini ingin menceritakan bahwa Paulus mengatakan sekalipun kita tinggal dan berada di dalam dunia ini, tetapi kita tidak boleh sama dan serupa dengan dunia ini. Bagaikan ikan di laut. Kita melihat walau ikan tinggal di dalam air asin, tetapi tubuhnya tidak asin. Mengapa? Karena insang yang dipakai sebagai alat pernapasan juga mampu untuk menyaring garam pada saat minum. Sekalipun dia tinggal di laut, tetapi dia tidak asin. Kita memang diutus Tuhan ke tengah-tengah dunia, tetapi tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Mengapa? Rasul Paulus memaksudkan adalah dunia ini penuh dengan kejahatan. Dunia ini penuh dengan dosa di hadapan Tuhan. Yang cara pandangnya tentunya berbeda dengan kehendak Allah. Tetapi Paulus bukan menunjukkan keadaan perbuatan-perbuatan duniawi, tetapi pola pikir, sudut pandang, sistem kepercayaan yang begitu bertentangan dengan firman Allah. Kita diperintahkan untuk tidak berbuat jahat saja, tetapi juga jangan memiliki atau cara berpikir yang sama dengan dunia ini. Kenapa? Karena cara berpikir dunia telah memiliki latar belakang yang sangat amat berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Sehingga kita perlu waspada dalam setiap apapun yang ditawarkan oleh dunia ini. Baik pengajaran, baik kenikmatan, baik doktrin, baik ilmu pengetahuan, baik macam-macamnya tawaran yang bisa saja membuat kita semakin jauh dan tidak berarti di hadapan Tuhan. Sehingga kita harus dan perlu waspada. Sehingga kita harus dan perlu waspada. Dan janganlah serupa dengan dunia ini. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika dikatakan jangan serupa dengan dunia ini, Allah menginginkan adanya suatu perubahan, transformasi. Kita pernah menonton film Transformers. Ya, memang ini film yang disukai oleh anak-anak. Pada saat dia berubah menjadi Transformers, dia menjadi pahlawan kebaikan yang memberikan keselamatan, kedamaian, ketenangan dan mengendaki supaya tidak ada musuh di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana caranya? Setiap hari kita harus bisa berubah. Bagaimana kita bisa lebih baik lagi esok hari daripada hari kemarin. Jangan biarkan dunia merubah hidup kita. Tetapi bagaimana hidup kita, perbuatan kita, perkataan kita
dapat merubah dunia. Karena itu firman Tuhan memberikan solusi. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berubah secara terus menerus menjadi yang lebih baik, itulah yang dikehendaki oleh Allah. Menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang semula belum diperbaharui, manusia yang semula adalah berdosa, manusia yang sama dengan manusia duniawi, harus selalu berubah menjadi dan memiliki dan membuat kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lingkungan dapat membuat kita berubah. Tetapi bagaimana kita berubah dengan sungguh-sungguh melalui kehidupan kita, itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Lukisan The Last Supper atau perjamuan terakhir karya Leonardo da Vinci banyak meninggalkan kisah. Leonardo da Vinci tak kalah menentukan model untuk wajah Yesus begitu kesulitan. Da Vinci akhirnya menemukan seseorang yang wajahnya dipakai untuk modelnya Yesus. Ketika Da Vinci akan mengakhiri lukisannya dengan menutup lukisan lewat tokoh Yudas Iskariot, dia juga kesulitan untuk menemukan modelnya. Maka dilakukannya perubahan, pemburuan untuk mencari wajah Yudas yang culas, jahat, bengis, misteri, licik, dan predikatnya sangat amat negatif sekali. Sampai suatu saat Da Vinci menemukan seorang anak muda yang mirip dengan hal tersebut. Setelah anak muda ini dibawa ke sanggarnya Da Vinci, dia menangis histeris serta berkata, "Apakah Bapak tidak mengenali saya?" Da Vinci kebingungan. Memang dia sama sekali tidak mengenali anak muda ini. Sama sekali tidak mengenali anak muda ini. Lalu anak muda ini menceritakan bahwa beberapa waktu sebelumnya dia pernah dibawa Da Vinci untuk menjadi model wajah Yesus. Karena banyak hal dia berubah menjadi orang yang berperilaku buruk, dan hal itu mempengaruhi penampilan dan kehidupannya. Bukan perubahan yang seperti ini yang diinginkan oleh Tuhan, tetapi kita berubah dan berubah untuk kemuliaan nama Tuhan melalui hidup dan kehidupan kita. Layaknya kopi yang memberikan aroma mewangi apapun ketika dia sebelum dipanaskan dan sesudah dipanaskan, nikmat dan dinikmati oleh banyak orang. Itulah yang Tuhan inginkan. Kita tidak serupa dengan dunia ini, tetapi kita selalu berubah oleh pembaruan diri kita menjadi lebih baik lagi agar nama Tuhan semakin dimuliakan. Muliakanlah nama Tuhan dengan perubahan hidup kita. Amin. Terima kasih Bapa. Firman yang telah kami dengar mengajarkan kami untuk hidup kami tidak serupa dengan dunia ini, sehingga kami mampu memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami, sehingga kami memperoleh kehidupan kekal dan keselamatan kekal sampai Engkau datang. Saat ini kami ingin membaringkan tubuh kami, berkati dan lindungi kami, agar esok hari kami dapat melakukan tugas kami. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau semua. Amin.